Oke. Mungkin, langsung saja ya Syahrul, saya sudah displaykan, saya sudah tayangkan PPT yang bisa kamu pakai untuk, penjelasan awal. Nanti juga selain PPT yang sudah bisa kalian lihat di layar, ada beberapa materi lain ya, ada dari AutoCAD juga, terus ada, contoh animasi dan ada portofolio pada saat tugas akhir yang mungkin nanti, sedikit banyak bisa menjadi inspirasi kalian untuk, memahami lebih lanjut bagaimana sih cara melogika, melogika struktur kuda-kuda dengan baik dan membuat membuat mungkin desain kuda-kuda yang baru, inovatif, tapi juga tetap mempertahankan, logika struktur yang tepat, begitu. Silahkan waktu dan tempat saya langsung serahkan pada Syahrullah Nur. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama-tama, pemahaman lanjut ragam struktur kuda-kuda yang harus kita kenal. Next, Bu. Ya. Yang pertama yang harus kita kenal yaitu jenis-jenis sambungan kayunya. Yang jenis-jenis sambungan kayu itu ada 3 jenis, dari sambungan kayu yang melebar, sambungan sudut kayu, dan yang terakhir sambungan kayu yang memanjang. Untuk sambungan yang melebar itu ada beberapa jenis teknik-teknik sambungannya. Yang pertama itu seperti sambungan titik setengah, dia bentuknya coak seperti ini. Kemudian sambungan alur lidah, dia ada sebuah alur sehingga bisa bagian yang satunya agak keluar, jadi bisa dimasukkan. Kemudian sambungan dengan alur isian. Jadi kalau sambungan isian itu pertama ada coakan bentuk U seperti itu, kemudian ada sebuah isian dari agar sambungan itu bisa menyatu. Ini ada sambungan alur tumpang tindih. Sambungan alur tumpang tindih ini zigzag agar ada gradiasi. Biasanya pada sambungan alur tumpang tindih ini diletakkan pada dinding, jadi agar kelihatan gradiasi maju mundurnya. Kemudian sambungan dengan pen bulat. Sambungan pen bulat ini biasanya digunakan pada penyambungan agar papan atau meja atau yang lain bisa disambung. Lanjut. Sambungan isi triplek. Nah, ini sambungan isi triplek itu sama dengan sambungan isian. Kalau yang isian ini dia pakai lapisan isian kayu solid. Kalau yang ini triplek ya dia pakai isian triplek. Kemudian ada jenis-jenis sambungan yang berada di sudut kayu. Yang pertama ada sambungan ekor burung terbuka. Dia sambungannya zigzag seperti ini. Sangat terdapat ciri khasnya sambungan ekor burung. Terus ada sambungan pen dan lubang. Dia yang terbuka ya. Terlihat. Terus ada kip-takip setengah. Jadi kalau kip-takip setengah itu sambungan seperti pen, tapi dia dibagi 2. Terus ada sambungan pen ganda, dia ada bisa 2, bisa 3 tergantung tebal lebar lubang yang kita ingin buat. Kemudian ada sambungan pen dengan spat pen dan baji dengan lubang. Ini bentuk sambungan pen
terbuka, namun untuk bagian atasnya itu dia ada celah apa tidak sepenuhnya terbuka. Jadi di sini tertutup juga di sini. Kemudian ada sambungan takik silang dengan spawning. Takik silang spawning ini sangat berguna dan bermanfaat ketika kita berada di pembolokan pada kuda-kuda di atas. Lanjut. Ini sambungan memanjang. Jadi ketika kita ingin suatu bentangan rumah atau ruang yang agak jauh, standar kayu itu kan rata-rata 4 meter. Jadi harus kalau misalkan bentangan sampai 9 meter atau lebih dari itu kita harus menggunakan sejenis sambungan memanjang. Seperti sambungan bibir lurus, dia ada tepukan seperti S ini. Kemudian ada next, lanjut ke ada sambungan takik lurus mulut ikan terkait. Jadi dia ada pengait. Kalau dari tambang atas dia ada bentuk segitiga seperti ini. Kemudian ada sambungan bibir miring berkait. Dia ada tepukan yang dari atas ini kemudian dibuat miring. Kemudian dari sambungan bibir lurus berkait. Nah, ini dia ada bibir. Jadi semuanya sama sebenarnya. Ada intinya bagian-bagian yang di sini ada pengait-pengaitnya. Sambungan bersusun dengan shade. Dia ada bagian. Jadi dia kalau shade itu ada penyatuan balok, kemudian ada isiannya. Entah di sini dibentuk seperti sambungan ekor burung yang seperti trapesium ya, atau lurus. Kemudian ada baut yang mengaitnya. Kemudian sambungan dengan kemunci atas dan bawah dan bibir lurus berkait. Jadi ada kombinasi antara sambungan bibir lurus berkait digabung lagi dengan pengunci atas bawahnya agar konstruksi penyambungan itu lebih kuat dan kokoh. Sambungan dengan pengunci bawah dan bibir miring. Nah, ini juga sama, combine dari bibir miring dan pengunci bawah. Penyambungan ini dibantu dengan baut. Lanjut. Kemudian kita akan mengenal jenis-jenis struktur kuda-kuda. Sebenarnya masih banyak banget yang harus dipelajari lagi. Cuman ini sebagian aja. Yang pertama kuda-kuda atap pelana, terus yang kedua kuda-kuda atap joglo, runcing dan agak mendatar. Kemudian kuda-kuda atap manstar dan kuda-kuda atap gergaji. Next. Kuda-kuda atap pelana. Biasanya kalau untuk bangunan lantai 1 atau 2 ya sangat sering bangunannya itu bentuk strukturnya seperti ini. Next. Kemudian kuda-kuda atap joglo runcing dan agak mendatar. Dia ada perbedaan di atas untuk atap joglonya. Yang pernah sering-sering jalan-jalan ke Jogja, rumah tradisional seperti ini sangat banyak ditemukan kalau misalkan kalian ya sering-sering ke perumahan-perumahan yang masih agak lama. Dia bangunannya benar-benar ciri khas sekali. Bentuk strukturnya seperti ini.
Next, kuda-kuda atap mansar. Ini kuda-kuda atap mansar, kuda-kuda yang sangat berfungsi sekali karena ada sebuah lorong atau celah yang agak luas dan lebar. Biasanya atap mansar ini digunakan yang celah-celah di tengah-tengah ini untuk ruang-ruang yang seperti gudang kalau di luar negeri sana. Next. Nah, ini kuda-kuda atap gergaji. Biasa kita temukan di gudang struktur yang ada di gudang atau di workshop lain gitu. Bentuknya seperti ini. Next. Nah, ini salah satu contoh hasil survei seminar tugas akhir saya. Survei yang pertama itu saya mengunjungi stasiun Pekalongan. Stasiun Pekalongan itu bangunan bentang lebar dengan konstruksi kayu dengan bentangan 21 meter. Ini bentuk layoutnya. Next. Dan ini saya gambarkan dari 3D CAD bagaimana bentuk strukturnya. Jadi bangunan bentang lebar pada stasiun Pekalongan itu pembalokannya diganti dengan seling baja. Apakah kuat? Sebenarnya ya sama aja cara statika visualnya dari gaya tarik penariknya. Ini kalau yang bangunan stasiun Pekalongan dibantu dengan seling baja. Ini mau bangun kaki dulu aja. Nyata lah, harapan. Next. Nah, ini saya akan sampaikan detail-detail dari masing-masing komponen. Dari yang A, dari fondasi, kemudian naik ke bagian tengah, kemudian ujung untuk talang airnya, itu detail strukturnya ada, kemudian bagian pembalokan atas, dan selanjutnya lanjut. Nah, ini bentuk detail gambar dari detail A, fondasi seperti ini, ukuran ketinggian umpaknya itu 1 meter, lebarnya, panjang lebarnya ini 85 cm. Untuk balok, lebar balok, tebal balok itu ada 36, dibagi menjadi 3 disusun. Kemudian detail B, ini ukuran kayunya dari ukuran lebar 10, tebal 10, lebarnya 7. Seperti ini. Yang detail C, di sini bentuk sambungannya yang setelah saya survei untuk kemiringan derajatnya itu ternyata sangat landai sekali ya, sampai 20 derajat. Lebar kayu pembalokannya ini 20 cm dan tebal kayunya 8 cm.
Kemudian detail D bagian atas ini untuk jarak kaso 150 cm. Next. Detail E. Ini sambungan dari kemiringan pada kuda-kudanya. Dari yang lurus ini tebal kayunya 10 cm dan yang kemiringan ini lebarnya 20 cm. Detail F. Detail F ini bentuk sambungannya itu di double sehingga menjadi 3 lapis, dan di tengah-tengahnya ini balok yang ke atas dibantu dengan plat besi agar kayunya itu bisa menyatu dan kuat. Ini bentuk detail dari bagian atas kuda-kudanya. Pembalokannya kuda-kudanya dibantu dengan seling baja, plat baja dengan tebal plat besinya 5 mili. Next. Nah, ini Museum Lawang Sewu. Struktur Lawang Sewu ini sangat mirip dengan atap mansar ya. Dia bentuk struktur kuda-kudanya dibuat agak tinggi agar terdapat celah atau ruang yang sangat luas. Ukuran bangunannya ini 66 meter kali 160. Jadi bentangan struktur kuda-kudanya ini 16 meter. Next. Ketika saya menggambarkan dengan 3D CAD, seperti ini bentuk strukturnya. Nah, ini bagian-bagian nanti saya detailkan dari A, B, C, dan D, dan E. Dari bawah, pengganti dari penunjang agar kuda-kudanya ini agak ke atas. Kemudian pengunci yang ada di sini dan penumpu dari pembalokan dan seterusnya. Lanjut. Kemudian ini detail dari A yang bagian bawah, bentuknya seperti ini. Dia kayunya itu dimasukkan ke dalam kolom, kemudian dikaitkan dengan plat besi. Ukuran balokan ini 15 cm kali 25. Next. Yang detail B. Nah, ini ada pengaitan dari plat besinya ya. Dengan lebarnya 4 cm dan tebal 5 mili. Kemudian dari detail B ini ada baut yang mengait pada pembalokannya ini. Lanjut ke detail C. Di sini juga ada pengaitnya. Detail D.
Dan di sini ada contoh sambungan dari ya, bibir lurus pengait ya. Di sini ada isian kayunya. Oh iya, dari sekian banyak yang saya survei, rata-rata kayu yang dipakai itu kayu jati. Dan ini termasuk juga yang musim lawang sewu juga pakai kayu jati. Next. Kemudian yang saya survei yaitu studio arsitek di kampus Universitas Islam Indonesia. Seperti ini penggambaran bentuk strukturnya. Dari layout bangunannya, bentangannya itu 9 meter. Next. Nah, ini penggambaran dari 3D CAD-nya. Bisa agak zoom, Bu. Nah, ini dia pembalokannya itu. Ini juga bisa diciri khaskan dengan atap ansar. Dia pembalokannya dibantu dengan seling baja. Nanti kita bisa lihat dari detail strukturnya. Next. Nah, seperti ini. Ketika saya survei, kemudian bertemu dengan lab dari studio arsiteknya ini, dia menceritakan bangunannya ini bentuk strukturnya seperti mangkuk. Jadi ada sebuah bentuk yang seperti mangkuk, setengah oval ya. Ini bagian-bagian yang saya lingkari ini dari detail-detail bentuk struktur. Next. Yang detail A di bagian sudut struktur kuda-kudanya dikaitkan dengan plat besi. Kemudian detail B, dia ada angkur yang menancap kepada kolom beton ya. Kemudian ada pembautan pada balok kayu dan balok-balok ke atas kayunya. Detail C, jadi sambungan dari atap studio arsitek ini, dia tidak cuma kayu, jadi ada combine dari plat besi, tebalnya 5 mili. Kemudian dibaut seperti ini. Ini dari detail C. Next, detail D. Ini detail D. Bautnya itu rata-rata ukuran 3/4. Kalau sambungan dari masing-masing detail-detail struktur yang ada di sini itu sepertinya tetap menggunakan sambungan, tidak hanya pemotongan kemudian digabung dengan plat besi. Sebenarnya ada sambungan juga, seperti pemakaian sambungan pen tertutup, kemudian langsung di combine dengan plat besinya. Detail F sama seperti ini, digabung juga. Kemudian detail G,
Ini detail H. Ukuran balok kayunya itu semua rata-rata lebar 10 cm dan tebal 7. Detail I seperti ini, bagian tengahnya dia banyak sekali cara dari plat besinya ini, bentukannya juga rumit ya. Detail J dan detail K. Ini bagian ujung. Kalau bagian ujung kuda-kuda ini dia ada penarikan dari seling baja, penggantian dari balok silang ya. Dia menggunakan seling baja. Next. Oh, itu sudah slide terakhir. Selanjutnya kita buka file yang portofolio ya, Syahrul ya? Ya, Bu. Oke. Jadi tadi sekilas adalah tentang hasil seminar TA Syahrullah tahun lalu ya, Syahrul itu. Ya, Bu. Jadi dia berkesempatan, judulnya apa ya waktu itu? Kayaknya tektonika kayu gitu ya? Ya, kajian Tektonika kayu pada bangunan bentang lebar. Nah, bangunan bentang lebar. Jadi untuk mahasiswa yang khususnya kemarin baru selesai Tekbang 2, itu mungkin nanti bisa sambil dibaca-baca lagi ya referensi terkait dengan struktur kuda-kuda, dan mungkin bisa ini yang tadi penjelasannya Bang Syahrul ini tadi juga bisa menambah pengetahuan kalian bahwa untuk bentang lebar itu ternyata banyak rekayasa bentukan kuda-kuda dan sambungan kayunya yang perlu diperhatikan kayak gitu. Nah, ini nanti selanjutnya adalah portofolio tugas akhir. Sebentar. Portofolio tugas akhir. Oh ya, tunggu sebentar ya. Oke. Kita akan buka. Ya. Apakah sudah bisa dilihat layar? Ya. Nah, ini juga sebagai masukan setelah Syahrul menelaah gitu ya beberapa contoh struktur kuda-kuda kayu pada bentang lebar pada saat seminar atau di semester 7 itu, lalu Syahrul menerapkan beberapa inspirasi tektonika itu tadi ke dalam desainnya bangunan pelatihan kayu ya, pelatihan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan industri pendidikan kayu. ya. Pusat pengembangan pendidikan dan pelatihan industri kayu dengan konsep tektonika kayu gitu. Jadi setelah ini pembahasannya adalah yang baru. Jadi yang inovasi dari rangkaian struktur kuda-kuda yang tadi sudah dipelajari. Silakan Syahrul dilanjutkan. Ya. Saya langsung ke ini aja ya. Iya, lokasi. Apa mau dari lokasi dulu? Boleh. Oke, silakan. Ini adalah lokasi site tugas akhir saya, berada di Jalan AMD Manunggal, Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Luas site-nya 13 hektar. Namun kemudian dikerucutkan karena terlalu besar, karena ternyata yang dipakai untuk desain pusat pengembangan pendidikan dan pelatihan industri kayu hanya 7 hektar. Lahan diperuntukkan untuk pelayanan umum
contohnya seperti pendidikan, rumah sakit, puskesmas, seperti itu. Lokasinya sangat strategis. Di sini masih lahan kosong. Pencapaian menuju site ini bisa dari mana saja, karena di sini juga kalau dilihat sebelah kanan itu dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Di sini sangat dikelilingi banyak penduduk. Next. Untuk tugas akhir saya menggunakan tektonika kayu. Jenis kayu yang saya pakai itu kayu merbau dengan kualitas 1. Metode dan teknik penggabungan ini seperti ini, dan ini statika visualnya. Jadi ada 3 dari teori-teori teknika kayu itu, ada 3 jenis. Yang pertama, metode dan teknik penggabungan bahan, terus mengetahui jenis kayu yang kita pakai, kemudian ada statika visual bentuknya. Ini adalah, dari statika visual ini adalah arah gaya bentuk tarik menarik struktur kuda-kudanya. Dari atas, bagian atas ini, kemudian diturunkan gaya bebannya, dan bagian tengah ini ada gaya tariknya, kemudian diarahkan ke bentangan, ke kolom ini, kemudian diturunkan sehingga ada struktur kuda-kuda yang melengkung ini ada sebuah gaya tarikannya, dan dari bawah juga sama. Next. Habibi. Ini adalah bentuk blok plan dari bangunan pusat pengembangan pendidikan dan pelatihan industri kayu. Bagian A ini adalah bangunan bengkel kayunya. Yang B adalah bangunan pendidikan. Yang C adalah bangunan auditorium. Yang D bangunan masjid. Yang E itu wismanya. Yang F ini adalah kantin. Yang H ini adalah plaza dari bangunan sekitar, dan G adalah ME-nya, mechanical electricalnya. Next. Next. Nah, ini bangunan pengembangan pelatihan kayu sebagai lab. Di sini banyak banget pemakaian dari bengkelnya ini. Di sini ada tempat pengujian kekuatan struktur kayu. Kemudian ada mesin-mesin canggih dari CNC milling untuk pengukiran kayu, dan bengkel-bengkel kayunya. Ini bangunannya dibuat lantai 2. Lantai 2-nya ini berfungsi sebagai kantor pengelola dari bangunan bengkel ini. Nah, ini bentuk yang bagian bawah adalah potongan bangunannya.
dari sisi potongan A, kemudian potongan B untuk struktur bawah fondasinya itu dia menggunakan floor pile karena daerah sana untuk bentuk tanahnya itu juga masih rawa jam ya. Nah, ini dari 3D bangunannya untuk strukturnya seperti ini. Next. Nah, ini bangunan pendidikan. Di sini adalah tempat pembelajaran dari mahasiswanya. Di sini pendidikannya itu dari setingkat mahasiswa namun hanya sampai D3. Next. Kemudian ini adalah bangunan auditorium. Bangunan yang dimanfaatkan untuk acara-acara seminar, pentas, dan pameran, dan lain-lain. Bentuk strukturnya seperti ini. Dia zigzag. Terlihat dari potongannya ya. Potongan BB. Next. Ini adalah bangunan masjid. Didesain bagian struktur atapnya bertumpuk-tumpuk. Next. Nah, ini bangunan wismanya saya dari kalau lihat di potongan BB menggunakan atap mansar ya. Next. Kemudian bangunan kantin untuk struktur kuda-kudanya hampir sama dengan bangunan auditorium. Next. Ini ME, mechanical electricalnya. Next. Ini adalah detail arsitektur. Saya ambil dari pembalokan kolom. Di sini ada teknik penggabungan sambungan melebar. Ukuran papan kayunya itu 3 cm x 25 cm. Kemudian dikaitkan
dengan besi siku. Dimensi kolomnya ini 10 cm kali 20 cm. Next. Ya, ini detail konstruksi. Nanti di akhir penjelasan ini saya akan menjelaskan, tapi sebelumnya ada animasi dari hasil TA saya, kemudian saya akan jelaskan, kita akan bedah bentuk struktur kuda-kuda yang ada di bengkel ini. Ini berarti ke animasi sekarang ya? Tunggu ya. Boleh, Bu. Langsung nggak ada. Tunggu, saya kok nggak ada suaranya ya? Tunggu ya. Itu suaranya dikecilin, Bu. Volumenya ya. Volume dari videonya, Bu. Nah,
Saya ulang sekali lagi ya. Tadi ada yang Ya, suaranya nggak ada. suaranya masih belum muncul ya? Iya, Bu. Kenapa ya? Padahal udah saya ya sudah. Kalau Nanti dari mungkin saya, bisa dilihat di YouTube-nya Arsitek ya untuk yang dengan suara. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ini nggak tahu kenapa kok suaranya nggak muncul yang dari laptop. Tapi semoga tadi animasinya bisa sedikit memberi tambahan gambaran ya mengenai desain bangunan TA-nya Syahrullah dan bisa lebih melihat ke dalam apa tadi yang bagian pengembangan pelatihan dan pengembangan kayunya itu kan terlihat struktur kuda-kuda yang dibuat oleh Syahrullah. Lalu ini yang berikutnya ini ya, AutoCAD itu ya Syahrul? iya, Bu. Oke, silakan mungkin dari laptopnya Syahrul ya berarti ya. Ini saya close dulu. Untuk yang ingin menanyakan apapun terkait dengan penjelasan Syahrul tadi atau mungkin kalian sedang mengerjakan
kalau tugas kan udah selesai ya, atau mungkin yang kemarin perancangan, atau mungkin kemarin ada yang mengerjakan tekbang, masih ada kebingungan mau menanyakan kepada Syahrul, dan mungkin di sini juga sudah ada Bu Vinta ya. Itu nanti ditulis dulu ya di chat room, nanti akan saya sampaikan pada Syahrul untuk mungkin bisa dijawab, dibantu menjawab. Silakan di ini yang AutoCAD-nya silakan dijelaskan Syahrul. Mau saya tanyakan, ini udah kelihatan belum gambar CAD-nya? Oke, sudah muncul. Di saya sudah muncul. Ya, ini adalah tadi yang dia bentuk animasinya, ini bentuk dari 3D CAD-nya, bangunan bengkelnya, dari umpak menggunakan beton, kemudian dilapisin kayu dan plat untuk dari pengait agar pondasinya ini kuat. Dan struktur kuda-kuda yang ini juga kuat. Nah, di sini kita akan membedah dari sambungan-sambungannya. Di sini ada sambungan pen tertutup ya. Bagian balok ini. Kemudian di sini juga ada coakan pada kolom kayunya, setengah dari balok. Di sini juga ada sambungan pen tertutup. Ini kayu agar dapat bisa melengkung, dia menggunakan teknik laminasi. Teknik laminasi itu adalah bentuk penggabungan kayu yang dilapisin, kemudian teknik pelengkungannya itu dengan pengopenan ya. Jadi kayunya itu di open sehingga kayunya itu dapat memuai, bisa memuai dan dapat bisa dilengkungkan. Kalau misalkan nanti kita bisa ketemu, mungkin bisa kita uji bagaimana cara pelengkungan pada kayu, workshop langsung ya. Di sini juga menggunakan pen, terus pembalokannya di setengah. Rata-rata sih pada bagian sini balok-balokan yang menghubung ke lengkungan ini menggunakan pen tertutup. Jadi pada setiap lengkungannya ini, balok lurusnya ini, dia ada pengait baut.
Nah, pada bagian sini seharusnya ada besi pengaitnya ya, yang digambarkan. Nah, pada bagian tengah sini ada sambungan bibir lurus pengait dibentuk zigzag seperti ini. Di sini kolomnya itu ada 3 lapis kayu, balok kayunya. Dari masing-masing ini juga mempunyai fungsi penempatan balok yang bagian sini sebagai balok penahan antar kolom, kemudian balok yang sini yang satu lagi sebagai tumpuan dari kuda-kuda yang ada atapnya. Mungkin ada yang ingin sambil nanya, silahkan loh. Ya, Ini kan boleh. mumpung Syahrul lagi menunjukkan ya detail dari masing-masing kuda-kuda, dari masing-masing bagian di kuda-kuda tersebut gitu. Boleh. Kalau ada yang ditanyakan. Atau malah, Bang itu caranya gambar di AutoCAD gimana gitu mungkin. Silakan saja. Boleh menyalakan mikrofon atau pakai nulis di kolom chat juga silahkan. Mumpung sudah dengan narasumbernya juga langsung. Ini berarti kamu di hybrid semua ya Syahrul ya, dari yang apa namanya kuda-kuda yang di UII itu juga ada ya tekniknya yang Iya. kamu pakai Iya, Bu. pakai plat besi yang terus pakai baut itu, Iya. terus lengkungnya kalau tadi saya lihat ya. Yang aula ITB. Ya, yang aula ITB. Ini kan yang di bangunan utama atau ini waktu itu kayaknya. Iya, Bu, bangunan utama. Bengkel pusat pengembangan pendidikannya, Bu. Ada juga mungkin nanti kalau sudah bisa ke kampus ya, itu adik-adik di sini tuh bisa ngelihat apa namanya maket itu ya, maket sambungan ya, Syahrul pernah. Boleh, Bu. Ya akhirnya kita kita minta untuk jadi arsip gitu ya. Itu Syahrul bikin 3 maket sambungan, itu nanti mungkin bisa dilihat lebih dekat lagi gitu ya, dari beberapa bagian yang sudah dibuatkan maketnya. Kalau ini penutup atapnya genteng biasa kok ya? Genteng, Bu. Itu juga untuk anak-anak penutup atap itu juga penting untuk apa namanya sesuai dengan struktur atap kalian. Gitu. Ini terus atasnya ditutup hubungannya apa ya waktu itu? Ya genteng. Kayu, Bu. Oh kayu. Oh, oke. Kayu, Bu. Pakai kayu yang bentuknya itu ya tadi.
Kalau dari Syahrul ada ini nggak tips dan triknya gitu mungkin untuk adik-adik yang nanti mungkin apa ya di perancangan berikutnya atau di tekbang berikutnya gitu ya ketika mereka akan membuat atap apa dulu nih yang kira-kira harus diperhatikan apakah bentangnya apakah apa namanya pemilihan materialnya atau malah penutup atapnya dulu yang pertama kali di pikiran Syahrul waktu mau bikin atap itu apa dulu? Kalau untuk pembuatan atap ya pasti untuk yang kita pikirkan ukurannya. Jadi bentangan yang berapa meter nih untuk kan kayu rata-rata panjangnya 4 meter. Jadi kalau misalkan lebih dari itu kita bisa menggunakan sambungan yang memanjang seperti bibir kait lurus yang miring dan lain-lain. Itu kita pikirkan eksekusi kalau misalkan tukangnya sudah mengerti oh sambungannya seperti ini, ukurannya seperti ini gitu. Kemudian bahan materialnya, kira-kira bahan apa sih yang kuat, cocok untuk kuda-kuda kayu? Biasanya apa tuh yang biasa kayu? Kalau kita kan taunya sebangsa jati gitu ya. Mungkin selain jati apa lagi Syahrul yang bisa jadi referensi? Kalau daerah Jakarta ini ya rata-rata menggunakan kayu kamper, ruing, dan sangat jarang sih Bu kalau yang menggunakan kayu meranti. Karena kalau kayu meranti itu kualitas 2/3 Bu. Jadi kualitas kurang kuat. Harus yang kualitas 1 ya. Dia pemuaian lingkungannya ya kalau bisa harus kualitas 1 karena kan apalagi kalau misalkan bentuk strukturnya itu terekspos ya harus lebih bagus lagi sih seperti kayu merbau itu bentuk kayu merbau itu dia licin keras duduk itu bentuk tekstur kayunya itu ada bercak-bercak kuning karena kan kayunya merah kalau merbau itu. Karena selain kemudian kalau daerah Jawa ya pasti ya terjadi. Karena selain masalah cuman bagus atau kuat itu ternyata juga ketahanan terhadap suhu ya juga ya suhu cuaca gitu ya. Itu apalagi khususan kalau contoh yang punyanya Syahrul ini kan agak semi expose gitu ya. Jadi dia juga emang harus perawatan gitu. Syahrul ini ada yang nanya tuh di chatroom Halim ya, Halim Saputra. Ini kayaknya P2K 2019 apa ya? Kalau kuda-kuda kayu mulai dari bentang dan apabila kuda-kuda kayu mulai dari bentang dan tingginya melebihi standar, itu apa boleh disambung? Kalau boleh letak sambungannya di mana gitu? Rangka kayu khususnya di tiang kuda-kuda atau kaki kuda-kuda itu boleh. Kalau tadi kan di ini ya, di balok kuda-kudanya kan kita lihat sambungan-sambungannya. Tapi kalau splice atau sambungannya itu di tiang kuda-kuda atau di kaki kuda-kudanya itu boleh apa enggak dan letak sambungannya di mana gitu, Syar. Mungkin bisa ditunjukkan di itumu ada nggak yang di bagian tiang atau kaki? Untuk penyambungan pada kolom ya. Kalau untuk kolom ya seperti ini kan yang pada bagian kolom ini misalkan bagian tengah sini dia terputus. Kemudian baru mulai lagi pada kolom yang baru dia di sini. Itu bisa.
Jadi ada bagian kayu pengapitnya ada 2. Itu mungkin apa modenya bisa disolidin, itu kan agak transparan ya, biar lebih kelihatan kali. Oh iya, iya. Coba transparansinya agak di. Ada contoh yang apa namanya, kolom yang disambung. Kalau saya gambarkan boleh, Bu? Boleh, silakan. Biasanya untuk kolom-kolom yang kita membutuhkan agak besar. Silakan yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa chat di apa, menuliskan di chat Google Meet-nya, atau kalau malu japri saya juga boleh, silakan. Ini teknik yang apa, kalau dari segi software ya, ini Syahrul kan pakai AutoCAD 3D ya, jadi kalian nanti bisa juga mencoba di SketchUp atau 3D Max gitu, juga bisa. Nanti insya Allah di akhir bulan Agustus dan awal bulan September juga akan ada workshop dengan software SketchUp dan 3D Max gitu. Jadi nantikan saja infonya ya. Walaupun kita sekarang semua serba daring, tapi jangan menyerah untuk menambah pengetahuan.
Nah, kan tadi pertanyaannya apakah rangka kayu tiang ini yang pada tiang ya, tiang kuda-kudanya boleh disambung, bila boleh di manakah letak penyambungannya. Jadi ketika kolom ini terputusnya itu karena misalkan bentuk terus bagian sini atapnya agak landai, kemudian di sini agak tinggi. Itu contoh ya, contohnya seperti Ya. itu. Nah, pada bagian misalkan ini kolom utamanya yang ini, terus bagaimana nih? Kan otomatis kan kolom bagian sini kan terputus. Untuk penyaluran bebannya ya kita buat penambahan kolomnya itu ya bagian sini pengganti. Kalau dibangun high rise dia transfer beam ya. Misalkan nanti bentuk struktur apa kuda-kudanya seperti ini. Jadi pada kolom bagian sini
ditransfer ke bagian sini. Seperti itu. Kemudian yang bagian sini dia dibaut. Seperti itu penjelasan Halim. Saya ingin bertanya apakah kuda-kuda di atas bentang 9 meter apakah masih bisa menggunakan konstruksi material kayu? Bisa, sangat bisa. Karena dari studi kasus yang saya survei, contohnya yang di UI itu ya kayaknya. Ya, studi arsitek UI itu bentangannya 9 meter. Dia menggunakan atap mansard atau atap mangkuk. Jadi kalau boleh saya tambahkan, memang karena kalau kayu kan keterbatasannya kayu mentahnya itu kan nggak bisa sampai 4 meter ya. Jadi pasti kita harus banyak-banyak memiliki pengetahuan mengenai teknik sambungan gitu ya, dan nanti logika strukturnya ketika dia dipasangkan menjadi bagian tertentu, apakah kolom, apakah balok gitu, itu harus kita harus punya ilmu tentang tekniknya seperti apa. Nah, ini salah satunya, semoga nanti bisa jadi referensi kalian ya, itu yang sudah ditunjukkan secara live juga tadi sama Syahrul, itu salah satu teknik sambungan kalau di kolom ya berarti ya, di area kolom dan tiang kuda-kuda itu gitu. Nanti yang tadi awal-awal juga kayaknya ada yang kalau di bagian horizontalnya seperti apa gitu ya. Iya. Pakai takian yang seperti itu gitu. Nanti mungkin Reza bisa sekalian ngelihat yang presentasi. Nanti kan materinya Syahrul juga akan saya upload di website Arsitektur UMJ. Jadi nanti mungkin bisa sekalian kalian lihat ya sebagai referensi untuk yang Pekalongan tuh 21 meter ya? Kalau yang Pekalongan tadi ya. Berapa? Iya, 21 meter. Paling gede itu 21 meter aja. Yang Pekalongan aja tuh 21 meter bisa pakai kayu. Terus yang Lawang Sewu itu berapa? 16 meter. 16, oke. Dia medium berarti 16 meter. Dan yang UII itu bentang yang lebih rendah lagi ya, berarti 9 meter gitu. Jadi itu banyak contohnya. Nanti juga kalian juga bisa banyak temukan referensi di jurnal atau di website arsitektur lainnya gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Reza, Halim, sudah terima kasih sudah bertanya. Yang lain mungkin masih ada waktu sekitar 6 menit sampai 10.30. Setelah itu mungkin nanti terakhir ada petuah ya dari Bu Vinta. Pesan dan ini ya, pesan dan masukan dari Bu Vinta sebagai dosen Tekbang 2. Sudah tidak ada lagi? Tadi melanjutkan diskusi kita, Syahrul. Tadi kan saya nanya ya, yang perlu diperhatikan saat membuat struktur atap, khususnya untuk material kayu. Tadi pertama bentang dan dimensi denah ya, penting. Karena itu tadi ya, kita mau bikin yang sederhana 3 meter, yang udah pasti adik-adik pada tahu ya di di Tekbang 1 dan Tekbang 2 sudah paham bentuk struktur kuda-kuda yang sederhana untuk 3 meter dan 4 meter mungkin ya. Nah, terus bagaimana kalau 9 meter? Tadi juga sudah ada masukan referensi dari yang studi kasus seminar TA-nya Syahrul. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan material kayunya ya. Jadi yang kalau bisa banget itu yang kualitas 1 ya, karena lebih tahan juga terhadap suhu gitu ya, terhadap ancaman pemuaian dan kropos juga, rayap ya, dia juga lebih kalau treatmentnya gimana Syahrul yang biasa mungkin kamu udah pernah tahu, ada treatment khusus nggak untuk kayu-kayu yang di ini nih, yang di kuda-kuda khususnya? Waktu saya survei ke Aula ITB Bandung, itu treatmentnya itu dia definisi ulang, jadi setiap mungkin setahun sekali dia definisi ulang
Dimintis. Tulang. Jadi dia tetap mengkilap dan tertutup. Seperti itu, Bu. Oh ya. Kalau itu kan dipelitur gitu ya, berarti Iya, di-finishing ulang gitu. gitu. Kalau dulu saya pernah membuat juga sederhana sih kayak cuman gazebo gitu. Itu kan kita harus beberapa tahap diamplas dulu ya, terus Iya. nanti dipelitur lapis 1, habis itu nanti Diamplas diamplas lagi. lagi gitu. Nanti terus dipelitur terakhir. Iya, itu untuk yang peserta di sini yang kalau misal kalian ingin mencoba, karena kita kan lagi WFH nih ceritanya sampai semester depan ya, semester ganjil ini kita masih harus belajar dari rumah. Nah, mungkin kalian untuk di sela-sela kesibukan dan di sela-sela liburan gitu ya, ingin mencoba, mungkin kalian nanti bisa kalau misal ke toko bangunan tuh ada jenis pelitur juga kan, ada yang untuk lapis 1, ada lapis yang terakhir kayak gitu. Nah, itu yang jelas sih kayaknya untuk ini harus beberapa kali gitu ya Sahrul ya kayaknya, supaya bisa lebih awet. Terus kalau ini juga kalau misal ini kan yang tadi kita lihat itu selalu di bagian bawah itu dia kalau tidak memakai umpak, dia pasti memakai tambahan kayu ya untuk alasnya kolom ya. Itu kira-kira ada pernah lihat lagi nggak Sahrul, referensi lain selain dia dikasih umpak atau tambahan kolom kayu lagi supaya itu kalau nggak salah kan untuk treatment juga ya, supaya kolom kayunya itu nggak lembab gitu-gitu kan? Iya. Kalau yang saya lihat sih tidak ada karena ya dari pondasi terus ketemu kayunya terus habis itu plat besinya baru ke kolom. Oke, berarti iya. Ini juga yang kemarin di Tekbang 4 ya, saya tuh terakhir anak-anak juga bagus-bagus ini tugas kelompoknya membuat modifikasi kayu dengan baja gitu ya, kayu baja terus di bagian bawah mereka ada yang memakai plat baja baru disambungkan ke umpak beton gitu. Nah, itu nanti mungkin salah satu ini juga referensi juga bagaimana kita menjaga kualitas si kolom kayu tersebut gitu. Sama kalau untuk atap sendiri berarti selain yang tadi ya bentang, material juga material penutup atap juga penting ya Sahrul ya? Penting Bu. Ya jangan sampai kita misalkan memakai gentengnya jangan genteng yang kualitas 3 kan misalkan ada 1, 2, 3 jangan pakai kualitas 3. Kita kalau misalkan gentengnya bocor atau apa kan nanti dia berpengaruh juga ke kayunya gitu. Kalau kualitas 1, 2 itu kira-kira apa yang sering ditemukan di pasaran? Kan genteng macam-macam tuh ada genteng beton, ada genteng tanah liat, ada sirap, ada ijuk gitu ya. Iya. Itu apa kira-kira? Itu tergantung kondisi lingkungan juga ya Bu ya untuk pemilihan atapnya. Kayak misalkan daerah-daerah Sunda sana kan pasti dia pakai atap ijuk atau atap sirap gitu kan. Iya. Curah hujan gitu juga ya penting ya nanti kemiringan atapnya. Kemarin itu waktu kamu bikin si struktur atapmu ini, kamu mengira-ngira kemiringanmu itu bagaimana caranya untuk menentukan kan itu kamu ada berapa bentukan gitu ya. Kalau yang atas kan memang curam. Yang pada bagian cat ini saya nggak mengira-mengira Bu sebenarnya. Ya, pakai referensi dari aula ITB sih Bu. Oh, bener-bener ngikutin itu ya, yang sudah ada ya. Oke. Cuman untuk konstruksinya aja sih agak sedikit berbeda. Oke. Berarti memang kita harus mengikuti standar kemiringan atap, khususnya kita kalau di negara tropis itu kan sudah banyak ya standar kemiringan tuh intinya nggak boleh terlalu landai dan nggak boleh terlalu curam juga gitu. Ya, benar. Jadi untuk sebagai catatan juga itu yang tadi kita sudah bahas ya bentang dan dimensi denah, material kayu juga harus dipilih yang cocok untuk kuda-kuda,
rekomendasinya adalah kualitas 1, lalu treatment kayu kuda-kuda itu juga penting supaya dia nanti lebih awet ya, jadi di finishing ulang atau dipelitur gitu. Terus pilihan material penutup atap itu juga nanti apa sih, mendasari kita membuat kuda-kuda kita, baik menentukan kemiringannya juga gitu ya, dan jenisnya material itu juga nanti tergantung dari kondisi lingkungan dan iklim sekitarnya. Begitu ya Sahrul ya, sepertinya Iya, ya. Bu. Kalau bisa saya resume ya. Ini kayak nggak ada yang nanya lagi, mungkin Bu Vinta sedang online nggak ya? Bu Vinta, halo. Ya, halo. Oke. Ya, telah hadir juga bersama kita adalah dosen Tekbang 2 ya. Sahrul kangen nggak sama Bu Vinta? Bu Vinta gimana nih kalau tambahan ya dari Bu Vinta sebagai sebagai dosen Mektek juga dan Tekbang 2 ya, dari kira-kira apa yang bisa jadi apa namanya, catatan untuk mahasiswa-mahasiswa kita nih. Oke, ini catatan bukan hanya untuk mahasiswa 2019 saja ya, yang baru saja mengambil Tekbang 2, tapi untuk semuanya. Jadi intinya teknologi bangunan, kan namanya teknologi ya, teknologi untuk membangun misalnya. Itu tuh intinya yang pertama adalah kita tujuannya mau apa. Kalau Syahrul ini kan tujuannya itu mau memanfaatkan material kayu untuk bangunan bentang lebar. Nah, dari tujuan itu kita bisa mengenali kira-kira kelemahan dan kelebihan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa. Kalau misalnya Syahrul mau memakai bahan kayu untuk bentang lebar, maka ketahui kelemahan kayu itu sendiri ya. Tadi seperti yang dibilang, kayu itu panjang efektifnya sekitar 4 meter. Maka kalau mau membangun bangunan bentang lebih dari 4 meter, bisa nggak? Bisa. Nah, yang harus dicari tahu itu adalah teknologinya itu. Teknologinya itu adalah bagaimana memanfaatkan kayu dengan bentang terbatas ini, dengan panjang terbatas ini untuk membuat bangunan yang bentangnya itu bisa sampai lebih dari 4 kali lipat panjang kayu itu sendiri. Nah, itu namanya teknologi ya. Jadi konstruksi kayunya itu nanti menyesuaikan kelemahan dari kayunya itu. Jadi kelemahan dari kayu itu nanti bagaimana terus bisa memfasilitasi bangunan yang bentang lebar ya. Jadi intinya teknologi bangunan itu seperti itu. Ya, tentukan tujuannya, kenali kelemahan dan kekuatannya, kemudian cari tahu bagaimana mengatasi kelemahan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, intinya itu sih kalau saya melihat ya. Kalau misalnya nanti ada kesulitan di tengah jalan ya, namanya teknologi bangunan udah banyak sebenarnya solusi yang ditemukan. Itu tinggal kita mau mencari tahu atau enggak. Ya, mungkin dari saya sekian aja Bu Fitri. Oke, sip. Itu luar biasa loh Bu, quote of the day itu. Nanti saya mau update ya. Jadi ada 2T dan 1C. Tentukan tujuan, temukan kelemahan material ataupun kelebihannya juga, dan cari solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut, khususnya untuk mencapai tujuan kalian terhadap sejak awal tuh mau membangun apa dan tujuan kalian untuk membangun itu apa. Gitu ya Bu ya, sepertinya ya Bu. Iya, benar sekali Bu Fitri. Oke, terima kasih atas waktu semuanya. Syahrullah, Pak Akli juga ini sepertinya masih standby, terus Bu Vinta, siapa lagi tadi? Ada Bu Anissa juga kayaknya tadi ya. Ini semoga tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan untuk anak-anak 2019 yang sudah menyelesaikan Tekbang 1 dan 2, tetapi juga untuk kalian yang sebentar lagi akan seminar TA, akan TA, atau akan lanjut ke Tekbang 56, Tekbang 34 gitu ya, itu jangan dihilangkan pengetahuan mengenai kayu ini ataupun tadi yang masukan dari Bu Vinta gitu, karena pada dasarnya kita sebagai arsitek itu tidak bisa
mungkin ada beberapa tuh menjadi momok gitu ya. Oh, tekbang tuh susah, tekbang ini gini. Loh ya nggak bisa kamu kalau misalnya desain tapi tanpa mengetahui dasar-dasar dari teknologi bangunan ataupun teknologi material gitu. Jadi kita harus mengencourage atau memotivasi diri sendiri untuk selalu memperkaya pengetahuan mengenai tekbang dan teknologi material tersebut. Begitu. Ada masukan, ada tambahan lagi dari Syahrul mungkin? Cukup sih Bu, karena nggak ada yang nanya. Iya, mungkin nanti kayaknya mereka masih malu-malu. Nanti kalau Syahrul agak ditanya-tanya setelah ini ya, karena kan akan saya posting ya di website arsitektur. Nanti juga kalian bisa melihat di nanti tadi saya udah ngumumin di email ya. Kalau untuk sertifikat nanti kalian bisa mendownload sendiri di website arsitektur itu maksimal hari Sabtu minggu depan tanggal 8. Untuk alamat webnya adalah saya share di chat dulu. Nah, itu webnya arsitektur.umj.ac.id/prodi.html itu nanti bisa dilihat di situ laporan kegiatan hari ini, terus nanti ada dokumentasi juga dan nanti ada sertifikat yang bisa diunduh di situ. Begitu. Dan itu mudah-mudahan sertifikatnya juga bisa menjadi tambahan data untuk SKPI, surat keterangan pendamping ijazah kalian. Gitu. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 10.37, sepertinya tidak sampai jam 12 ya, dan mungkin nanti masih dalam rangkaian hari-hari Idul Adha. Saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian mendapatkan keberkahan dan manfaat dari acara hari ini dan juga dari dari nuansa Idul Adha yang masih hangat sekarang ya. Mungkin setelah ini ada yang mau melihat sapi dan kambingnya. Oke. Pak Akli sama Bu Anissa, ada yang ingin ditambahkan? Bu Anissa udah nggak ada. Sudah cukup ya? Oke. Saya akhiri acara workshop. Oke, sudah cukup. Saya akhiri acara workshop atau bimbingan teknis pemahaman lanjut terhadap struktur kuda-kuda kayu hari ini. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.